Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan kita belajar mengenal hati Tuhan dengan cara kita belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan ungkapan hati Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami tahu betapa pentingnya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah hidup manusia. Itu sebabnya kami perlu belajar firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah cinta membuat perbedaan. Sekali lagi, judul dari Menerima hari ini adalah cinta membuat perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bagaimana cinta itu mampu mengubah keadaan, cinta itu mampu mengubah suasana. Ada kekuatan di dalam cinta itu. Nah, saya akan memberikan suatu ilustrasi supaya kita boleh mengenal betapa cinta itu mampu membuat pembedaan. Nah, seorang pemuda yang sudah bekerja keras sepanjang hari, kemudian di kantornya dia juga lembur sampai jam 9 malam. Dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tubuh yang sangat capek. Lalu dia mandi, kemudian dia bermaksud untuk tidur karena saking lelahnya dia bekerja. Dan dia berpesan kepada pembantunya bahwa dia akan beristirahat, jangan diganggu. Kemudian setelah dia masuk kamar dan dia tidur di ranjangnya, beberapa menit kemudian pintu kamarnya diketuk oleh sang pembantu. Dia dikatakan, "Tuan, ada teman Tuan yang kesini ingin bertemu dengan Tuan." Kemudian si pemuda itu mengatakan, "Bi, sudah saya katakan bahwa saya akan beristirahat. Saya kerja seharian sampai lembur dan saya ingin beristirahat, tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Tolong katakan kepada teman saya agar dia kembali lagi dalam waktu yang akan datang. Karena hari ini saya betul-betul ingin beristirahat." Kemudian sang bibi pembantu itu kembali ke ruangan depan, ya, dan memberitahukan kepada teman daripada sang tuannya, yaitu pemuda itu, bahwa teman itu ingin beristirahat. Tetapi si teman dari sang pemuda itu mengatakan, "Coba bilang kepada tuan bibi bahwa yang ingin mencarinya adalah saudari Rini." Nah, kemudian kembalilah si bibi itu ke kamar dari sang tuannya, yaitu pemuda yang tadi kelelahan karena bekerja lembur. Dia katakan sekali lagi, "Tuan, teman Tuan yang mencari Tuan adalah Rini. Dia berpesan katakan bahwa yang mencari Tuan adalah Rini." Nah, ketika si pemuda mendengar bahwa yang mencari dia adalah Rini, dia katakan, "Hah? Suruh tunggu, Bi. Jangan sampai dia pulang. Suruh tunggu sebentar lagi. Saya akan segera turun." Nah, kemudian cepat-cepat dia berganti baju dan cepat-cepat dia turun dari loteng dari rumahnya. Kebetulan kamarnya ada di lantai 2 dan menemui Rini yang adalah kekasihnya. Jadi Rini adalah kekasih atau pacar daripada sang pemuda. Nah, ketika
si bibi melihat bagaimana si sang tuan itu begitu bersemangat, yang katanya dari kelelahan tiba-tiba bersemangat dan seakan-akan tidak lagi memperdulikan kelelahan yang ada. Dia cuma bisa geleng-geleng. Inilah yang membuat perbedaan, yaitu cinta. Karena kekasihnya yang datang, maka sang pemuda itu melupakan kelelahannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, memang cinta itu dapat membuat perbedaan. Cinta itu dapat meluluhkan segala macam keadaan. Demikian juga kita tahu bahwa betapa kuatnya cinta itu sebagaimana dikatakan di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, di sini Kidung Agung menyatakan betapa kuatnya cinta itu. Disakatakan di sini bahwa cinta kuat seperti maut. Nah, cinta itu begitu kuat, bahkan sampai maut pun bisa membuat orang tetap berkorban karena cinta. Ya, jadi kalau orang sudah mencintai, dia akan bisa berkorban sampai memberikan nyawanya karena cinta. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi manusia, maka dia mau mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan di atas kayu salib, mati buat manusia. Itu sebabnya cinta akan membuat pembedaan. Kalau orang tidak ada cinta, dia tidak akan mau berkorban. Tapi karena ada cinta, maka dia mau berkorban. Bahkan sampai mati pun orang bersedia kalau dia memiliki cinta. Bahkan di dalam Kidung Agung dikatakan bahwa air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Itu menyatakan betapa kuatnya cinta itu. Sungai-sungai pun tidak dapat menghanyutkan cinta. Oh, luar biasa sekali. Bahkan cinta itu lebih berharga dari segala harta benda rumahnya. Oh, ini hal yang sangat luar biasa. Cinta akan bisa membuat pembedaan. Seperti si pemuda yang bermaksud untuk beristirahat karena kelelahan yang amat sangat, tiba-tiba mendapat semangat yang baru karena yang datang adalah kekasihnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadikan Yesus sebagai kekasih kita, maka dalam keadaan apapun juga kita pasti akan melayaninya. Karena kita sangat mengasihi Yesus. Dan Yesus juga mengasihi kita. Nah, tentu saja kalau kita menjadikan Yesus sebagai kekasih kita, maka kita akan mempunyai roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah untuk undur dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih yang kita kasihi. Kekasih yang kita cintai dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita. Itu yang akan membuat pembedaan. Maka kita akan tetap dengan roh yang menyala-nyala, akan terus melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan mempunyai roh yang menyala-nyala dan akan terus melayani Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan adalah kekasih kita. Kita adalah kekasih daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami tahu cinta akan bisa membuat pembedaan. Kasih akan bisa membuat pembedaan. Karena Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan mau berkorban untuk kami. Karena kami mengasihi Tuhan, maka kami akan terus melayani Tuhan dengan roh kami yang menyala-nyala. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
Biarlah ini terus Tuhan, cinta bertumbuh dan semakin berkobar dalam hati kami. Karena Yesuslah kekasih kami yang sejati. Amin.